teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan puji Tuhan dengan lagu berjudul Taat Itu Indah. Taat itu indah, bagai sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah, bagai penjaga langkah, taat membawa kita pada janji Allah. Taat itu indah, bagai sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah, bagai penjaga langkah, taat membawa kita pada janji Allah. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini dan saat kami beristirahat malam hari. Berikan Yesuti hikmat supaya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Dan kami bisa mendengarkan dengan baik, juga melakukannya. Di dalam nama Yesus, amin. Silakan Yesuti. Terima kasih Floreta yang sudah memimpin pujian dan doa pembukaan pada pagi hari ini. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Nisuti berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat. Hari ini, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, Nisuti mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tema renungan kita pagi hari ini adalah taat. Firman Tuhan yang mendasarinya diambil dari Lukas pasal 19 ayat 11 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem, dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Ayat emasnya diambil dari ayat yang ke-13. Misuti akan sekali lagi membacakan. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Misuti akan mengawali renungan ini dengan sebuah cerita. Di sebuah ruang kelas diumumkan bahwa sang guru berhalangan hadir. Ternyata sang guru tersebut harus mengikuti rapat. Ketika guru itu tidak hadir, lalu dia menitipkan tugas supaya dikerjakan oleh anak-anak. Tetapi sebagian besar siswa itu tidak mau mengerjakan. Karena mereka beranggapan bahwa guru tersebut tidak hadir dan tugas tidak dikumpulkan. Tetapi anak-anak, tanpa disangka-sangka, ternyata sang guru tadi tiba-tiba datang. Karena rapat yang harus dia hadiri bisa selesai lebih awal. Dan guru tersebut meminta agar para murid mengumpulkan tugas yang telah diberikan kepada mereka. Dan guru tersebut akan memberikan sanksi kepada siswa yang tidak mau mengerjakan tugas tersebut. Anak-anakku sekalian,
kehidupan orang Kristen itu juga sering seperti pada murid-murid yang sudah Misuti ceritakan tadi di atas. Banyak orang Kristen yang tidak mempedulikan apa yang telah Tuhan perintahkan kepada umatnya. Dan mereka beranggapan bahwa Tuhan yang tidak kelihatan itu tidak memperhatikan bila kita tidak melaksanakan tugas yang diberikan kepada kita. Sehingga banyak orang merasa, oh tenang saja, apa yang Tuhan perintahkan tidak perlu untuk saya lakukan, tidak harus saya lakukan. Sehingga banyak orang menjalani hidupnya dengan seenaknya. Akan tetapi anak-anakku semuanya, sebenarnya kita harus sadar bahwa Tuhan itu menginginkan agar kita tetap melakukan perintahnya, sekalipun Ia tidak bersama-sama dengan kita secara fisik. Tetapi yang harus kita ingat, suatu saat Dia pasti akan datang kembali dan meminta pertanggungjawaban dari apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Hari ini kita belajar dari sebuah perumpamaan, dan melalui perumpamaan ini Tuhan mengajarkan sebuah ketaatan yang harus kita lakukan ketika kita dipercayakan sebuah tugas, ketika kita diberikan suatu perintah, maka dengan penuh ketaatan kita harus mengerjakannya. Di dalam perumpamaan ini dikisahkan bahwa sang tuan memanggil 10 orang hambanya, dan masing-masing hamba itu diberikan 1 mina. 1 mina itu sama artinya dengan nilai upah orang yang bekerja selama 100 hari atau 4 bulan jika seseorang itu bekerja 6 hari selama seminggu. Nah, anak-anakku sekalian, jadi boleh dibilang 1 mina yang dipercayakan kepada hamba-hambanya itu bukanlah sebuah jumlah yang kecil, tapi jumlah yang besar. Karena setiap hamba diberikan upah 1 mina. Dan untuk bisa mendapatkan 1 mina, orang itu harus bekerja 100 hari atau 4 bulan. Anak-anak, ketika seseorang dipercayakan atau ketika hamba-hamba itu dipercayakan oleh tuannya, ada satu harapan dari sang tuan itu. Suatu saat tuannya meminta pertanggungjawaban daripada hamba-hambanya ini. Tapi anak-anak, di dalam cerita ini, dalam perumpamaan ini, dikisahkan di antara 10 hamba ini ada hamba yang tidak menggunakan uang itu untuk berdagang. Dia menyembunyikannya, sehingga ketika sang tuan itu datang meminta pertanggungjawaban dan ternyata dia tidak mau menggunakan uang yang dipercayakan kepada hamba ini untuk berdagang, maka sang tuan sangat marah dan mengambil uang yang tidak digunakan itu, lalu diberikan kepada orang lain yang telah mengembangkannya dan mendapat untung 10 mina. Anak-anakku semuanya, melalui perumpamaan ini, kita dituntut untuk menunjukkan ketaatan terhadap tugas yang dipercayakan kepada kita. Kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan mau kita tidak hanya duduk diam berpangku tangan tanpa berbuat apa-apa. Suatu saat, sang tuan itu akan kembali dan meminta pertanggungjawaban daripada kita sebagai hamba-hambanya. Tuhan suatu saat akan datang kembali, dan setiap kita sebagai anak-anaknya diminta untuk memberikan pertanggungan jawab. Apa sih yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan atas setiap perintah yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Apakah kita ingin sebagai hamba yang tidak berbuat apa-apa, berdiam diri tanpa melakukan apa-apa menunggu kedatangan Tuhan? Yang Tuhan mau adalah kita harus mengerjakan apa yang Tuhan telah perintahkan dan percayakan kepada kita. Dengan kata lain, kita harus aktif, bukannya pasif, duduk diam berpangku tangan tanpa berbuat apa-apa. Bukankah kita ingin suatu saat ketika Tuhan datang, kita ingin, hai hambaku yang baik dan setia. Bukankah kata itu yang ingin kita dengar dari Tuhan untuk kita? Kita justru tidak inginkan kalau kita disebut sebagai hamba yang malas.
Bukankah sebutan sebagai hamba yang baik dan setia, itulah yang kita rindukan untuk kita dengar? Lalu apa yang sudah kita lakukan selama kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali? Tuhan memberikan perintah bahwa kita harus mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kita diberikan tugas untuk mensyukuri anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan dengan penuh ketaatan, baik kepada guru maupun orang tua, sebagai wakil Tuhan dalam mendidik kita, serta taat melakukan perintah-perintahnya. Perintah-perintah Tuhan sudah ada di dalam firman-Nya dalam Alkitab. Apakah kita juga sudah dengan tekun, rajin, setia membaca firman Tuhan, sehingga kita tahu perintah-perintah apa saja yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Anak-anakku semuanya, apakah kita sudah menunjukkan ketaatan saat pembelajaran di sekolah? Misalnya, saat kita belajar di sekolah, baik kita yang mengikuti pembelajaran secara tatap muka di dalam kelas, ataupun kita yang sedang mengikuti pembelajaran secara online, apakah kita sudah menunjukkan ketaatan sungguh-sungguh di dalam belajar? Atau kita justru asik main sendiri saat guru sedang menerangkan pelajaran? Ini justru hal yang tidak boleh kita lakukan. Kita harus menunjukkan ketaatan sungguh-sungguh belajar, tidak main sendiri. Yang harus kita tunjukkan adalah kesungguhan di dalam belajar. Ketika kita melakukan itu, berarti kita sudah menunjukkan ketaatan kepada guru saat pembelajaran. Selanjutnya, apakah kita sudah menunjukkan ketaatan saat pembelajaran? Dengan cara apa? Mengerjakan dan mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan tepat waktu. Nah, kita menjadi orang yang tidak suka menunda-nunda, membiarkan tugas tersebut, meninggalkannya tidur, sehingga akhirnya terlambat. Hal ini tidak boleh kita lakukan. Tapi yang harus kita lakukan adalah mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Jika dengan demikian, kita sudah menunjukkan ketaatan dalam pembelajaran. Lalu, kepada orang tua sebagai wakil Tuhan, apakah kita sudah menunjukkan ketaatan kita kepada orang tua? Dengan cara apa? Mau mendengarkan nasihat orang tua. Saat kita dinasihati, kita mau dengar. Bukannya justru kita melawan. Disuruh belajar, tidak mau dengar. Disuruh waktunya tidur, tidak mau dengar, semaunya sendiri. Yang Tuhan mau adalah kita menunjukkan ketaatan. Dengan cara apa? Mendengar nasihat orang tua. Anak-anakku semuanya, selanjutnya, apakah kita juga sudah menunjukkan ketaatan dalam mengasihi Tuhan? Misalnya, kita rajin sekolah minggu, sudah tahu kalau waktunya sekolah minggu, kita tidak melakukan kegiatan yang lain di jam pada saat kita sekolah minggu. Itu yang harus kita lakukan. Bukannya pada saat jam sekolah minggu, kita justru pergi bermain. Jika demikian, berarti kita gagal menunjukkan ketaatan. Yang Tuhan mau adalah kita belajar untuk taat. Anak-anakku semuanya, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, mari kita mensyukuri anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan menunjukkan ketaatan kepada Tuhan, Sang Pemberi keselamatan itu, dengan taat melakukan setiap tugas dan perintah yang diberikan kepada kita, kapanpun dan dimanapun. Selamat berjuang menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, yang taat kepada orang tua, yang taat kepada guru. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena hari ini Tuhan mengingatkan kami
akan apa yang harus kami lakukan sebagai wujud syukur kami atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Belajar menunjukkan ketaatan di dalam setiap kehidupan kami, kapanpun dan dimanapun. Hari ini Tuhan, kami menyerahkan kegiatan kami. Anak-anak kelas 6 yang akan mengikuti ujian sekolah, Tuhan tolong supaya setiap anak-anak kami diberikan kemampuan, akal budi, daya ingat yang baik, sehingga apa yang sudah dipelajari dapat diingat kembali, dan setiap soal dapat dikerjakan dengan baik, dengan jujur, dengan teliti. Engkau memberkati setiap jeri lelah anak-anak kami yang sudah mempersiapkan diri belajar, sehingga anak-anak kami boleh mendapatkan nilai yang terbaik. Berkati juga guru-guru yang mendampingi siswa-siswi kami, supaya melalui pendampingan guru-guru, siswa-siswi kami boleh mengerjakan dengan nyaman. Ini juga anak-anak kami yang lain dari kelas 1 sampai kelas 5 yang sebentar lagi juga akan menghadapi penilaian akhir tahun. Tuhan boleh menolong, berikan kepada kami kesehatan, kekuatan, sehingga pada saat yang mengikuti ujian tidak ada satupun anak yang sakit. Tuhan memberkati sehingga semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar. Kami menyerahkan Tuhan seluruh keluarga besar SD Petra 7. Engkau memberkati kami apapun tugas dan tanggung jawab kami dapat kami kerjakan sebaik mungkin. Demikian juga kami juga menyerahkan untuk orang tua dari siswa-siswi kami yang saat ini bergumul baik dengan pekerjaan maupun usaha. Tuhan yang akan memberkati mereka sehingga usaha dan pekerjaan mereka boleh diberkati sehingga kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dapat terpenuhi dengan baik. Demikian juga untuk bangsa dan negara kami, Tuhan boleh memberkati supaya dengan hikmat Tuhan para pemimpin bangsa kami boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik demi kemajuan bangsa Indonesia. Dan pada akhirnya kami menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan kami hari ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat belajar anak-anak. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Bye-bye.